Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Miss Diana Firda Anggraini dengan NIM 112230009. Nah, pada kali ini saya akan membuat video bertujuan untuk memenuhi EAS mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu yaitu Drs. M. Kendri Widianto, MSI. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari konflik. Konflik dalam konteks organisasi bisnis adalah perbedaan atau ketidakcocokan antara individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi. Konflik bersifat konstruktif yang membantu dalam inovasi dan perubahan, atau destruktif yang mengganggu proses kerja dan menurunkan moral. Pentingnya untuk manajemen konflik. Mengelola konflik secara efektif adalah kunci untuk menjaga produktivitas dan atmosfer kerja yang sehat. Manajemen konflik yang baik dapat mencegah eskalasi ketegangan dan membantu organisasi mencapai tujuan mereka secara lebih efisien. Ada beberapa jenis-jenis konflik, yaitu ada konflik antar pribadi. Ini adalah jenis konflik yang paling umum terjadi antara dua individu yang memiliki perbedaan pendapat, nilai atau kerjasama. Misal, konflik antara seorang manajemen dan karyawan mengenai metode penyelesaian tugas. Jadi, perbedaan pendapat antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, ada konflik antar kelompok. Terjadi antara dua atau lebih tim atau departemen dalam organisasi. Misalnya, konflik antara departemen pemasaran. Yang kedua, konflik antar kelompok terjadi antara dua atau lebih tim atau departemen dalam organisasi. Misalnya, konflik antara departemen pemasaran dan departemen produksi mengenai jadwal peluncuran produk. Yang ketiga adalah konflik internal. Ini adalah konflik yang terjadi dalam diri individu seperti ketidakpuasan dalam pekerjaan, dilema etis, atau kebingungan mengenai tujuan karir. Yang penyebab-penyebab dari konflik juga ada beberapa, yaitu perbedaan nilai dan kepentingan. Setiap individu dan kelompok memiliki nilai dan kepentingan yang berbeda-beda, yang bisa menjadi sumber konflik ketika pertentangan satu sama lain. Kedua, ada kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk atau tidak efektif seringkali terjadi penyebab utama konflik. Informasi yang tidak lengkap atau salah paham bisa menjadi pemicunya. Yang keempat, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. Jika tugas dan tanggung jawab tidak didefinisikan dengan jelas, maka bisa menjadi tumpang tindih atau ketidaksepakatan yang mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang kelima ada kompetisi untuk sumber daya. Konflik juga bisa timbul ketika sumber daya, anggaran, waktu, atau dukungan manajemen terbatas dan harus dibagi di antara individu atau kelompok yang berbeda. Dampak-dampak dari konflik ada dua, yaitu dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Dampak negatifnya, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penurunan produktivitas, moral yang rendah, peningkatan stres, dan penggantian karyawan yang tinggi. Ini juga bisa merusak reputasi dalam organisasi tersebut. Dampak positifnya secara umum, namun konflik yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber inovasi, memperbaiki progres, dan peningkatan kinerja. Konflik bisa mendorong diskusi yang sehat dan membantu organisasi menemukan solusi yang baik. Adapun solusi dari konflik yaitu membuka komunikasi terbuka, mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka untuk memahami sudut pandang masing-masing pihak.